Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak berharap kalian selalu sehat dan dalam perlindungannya. Mari anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar materi dalam pembelajaran hari ini menjadi bermakna dan dapat menjadi bekal kalian esok di masa depan. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak, masih ingatkah kalian mengenai pembelajaran di minggu lalu? Di minggu lalu kita belajar mengenai sistem pernapasan pada manusia. Hari ini pada tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Tujuan pembelajaran pada hari ini, nanti setelah belajar, diharapkan anak-anak mampu mengerti sistem peredaran darah pada manusia dan organ penting dalam sistem peredaran darah manusia. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu mengerti mengenai pantun, ciri-ciri pantun, dan mampu mengapresiasi karya seni pantun dengan cara membuat pantun dengan tema tertentu. Anak-anak, pahamilah bahwa sistem peredaran darah manusia sangat penting kita pahami. Karena dengan kita memahami sistem peredaran darah pada manusia, kita akan mengerti bagaimana cara menjaga organ peredaran darah pada manusia. Sehingga kalian betul-betul dapat menjaga kesehatan, serta kalian betul-betul tahu bagaimana cara menjaga peredaran darah pada manusia, terlebih pada dirimu. Karena setiap anak tentunya punya cita-cita yang tinggi. Kita tidak tahu esok apa yang terjadi pada diri kita. Maka hari ini ayo belajar yang rajin supaya kita tetap sehat, karena sehat itu mahal, supaya kelak di masa depan kalian dapat mencapai cita-cita yang kalian inginkan dengan tubuh yang sehat, dengan jiwa yang kuat. Mengalirnya darah dalam tubuh disebut dengan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam manusia ada dua. Yang pertama, sistem peredaran darah kecil, dan yang kedua adalah sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Sistem peredaran darah besar yaitu darah mengalir dari bilik kanan jantung ke seluruh bagian tubuh kecuali paru-paru. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dan darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Perhatikan gambar di samping. Di samping terdapat 3 gambar yang sangat berperan dalam proses peredaran darah pada manusia. Gambar apa sajakah itu? Yang pertama, jantung. Yang kedua adalah gambar paru-paru. Yang ketiga adalah gambar pembuluh darah. 3 organ ini
sangat penting sekali dalam peredaran darah manusia. Mari anak-anak simak baik-baik supaya kalian mengetahui fungsi dari ketiga organ tersebut. Yang pertama, jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung berdenyut, jantung mengembang, dan jantung mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Coba kita praktekkan. Coba kita cek jantung kita apakah berdenyut. Ayo, mari ikuti. Di mana letak jantung? Ada yang tahu? Iya, betul. Letak jantung ada di rongga dada sebelah kiri. Ketika kalian pegang di dada sebelah kiri kalian, maka kalian akan merasakan detakan jantung. Itu artinya jantung kalian berdetak memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga kita dapat bergerak dengan baik. Kemudian yang kedua adalah paru-paru. Paru-paru juga memiliki peran yang sangat penting dalam proses peredaran darah manusia. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Dan yang terakhir, yang ketiga, adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri dari dua, yaitu pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik. Pembuluh darah nadi disebut dengan arteri, sedangkan pembuluh darah balik disebut dengan vena. Anak-anak, kita sebagai manusia harus bersyukur karena kita dibekali dengan kemampuan yang hebat dari Tuhan. Salah satunya tadi, sistem peredaran darah. Kita tidak membayangkan bagaimana darah itu mengalir dalam tubuh kita setiap hari selama 24 jam tanpa henti, dari sejak lahir sampai nanti kita meninggal dunia. Anak-anak, kita harus bersyukur terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kita. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak bisa dipasang jepitan, tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Coba, ada yang tahu apa yang Pak Guru tadi ucapkan? Ada yang mau jawab? Iya, betul. Tadi Pak Guru sedang berpantun. Pak Guru ulangi sekali lagi pantunnya. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan, tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang pantun? Nah, pantun itu merupakan puisi lama asli Indonesia. Kata pantun itu berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu tuntun, yang berarti mengatur atau menyusun. Pantun adalah sebuah karya yang tidak hanya memiliki rima dan irama yang indah, namun memiliki makna penting, amanat pantun, atau pesan-pesan di dalam pantun. Anak-anak harus tahu dulu, sebelum kita membuat pantun atau sebelum kita mengapresiasikan karya seni berupa pantun, anak-anak harus tahu ciri-ciri pantun, karena pantun berbeda dengan puisi. Ciri yang pertama, pantun itu memiliki bait. Setiap bait disusun oleh baris-baris. Dalam satu bait terdiri dari 4 baris. Setiap bait pantun terdiri atas sampiran dan isi, di mana baris pertama dan kedua dalam bait sebuah pantun merupakan sampiran. Kemudian baris ketiga dan keempat dalam sebuah pantun merupakan isi.
Setiap baris dalam pantun memiliki atau terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Pantun memiliki sajak A, B, AB. Anak-anak, setelah kalian memahami materi yang Pak Guru sampaikan mengenai sistem peredaran darah pada manusia dan ciri-ciri pantun, sekarang adalah waktunya kalian untuk mengerjakan beberapa tugas dari Pak Guru untuk meningkatkan pemahaman. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak. Yang pertama tadi kita sudah belajar mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Kemudian kita juga mengetahui organ dalam peredaran darah manusia beserta fungsinya. Kita juga belajar mengenai ciri-ciri pantun. Dan yang paling penting, kalian mampu mengapresiasikan karya seni, hasil karya seni kalian sendiri, yaitu pantun, dengan tema kesehatan. Anak-anak, sebelum Pak Guru akhiri pembelajaran pada hari ini, jika ada materi yang belum kalian pahami atau belum tahu bagaimana cara mengerjakan tugasnya, kalian bisa bertanya pada grup WhatsApp di kelas 5. Nanti kita berdiskusi dalam grup tersebut supaya kalian bisa mengetahui dan memahami materi yang kita sampaikan pada pagi hari ini lebih mendalam. Anak-anak yang Pak Guru sayangi, marilah sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa seraya mengucap syukur kepada Tuhan karena dalam pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, Pak Guru ingatkan sekali lagi, di masa pandemi ini kalian harus betul-betul menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Tetap di rumah, tetap belajar dengan semangat. Pak Guru akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.